Mari kita bahas soal-soal di sesi 13. Yuk kita bahas soal nomor 1. Gambar ini merupakan bendera negara Timor Leste. Warna merah mengartikan mewakili perjuangan panjang dan penderitaan rakyat Timor Leste dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan. Warna hitam pula melambangkan bahaya, ketidakjelasan, dan penindasan yang harus dilawan oleh bangsa Timor Leste. Warna kuning mewakili sisa-sisa pengaruh kolonial yang masih ada dan harus diatasi dengan membangun negara yang mandiri. Dan ada bintang putih melambangkan cahaya penunjuk jalan, harapan, serta perdamaian yang akan menuntun Timor Leste menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Yuk kita bahas soal nomor 2. Jenderal Gatot Subroto adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan tokoh militer penting dalam sejarah Indonesia. Dikenal karena jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan konsistensinya dalam memperkuat disiplin militer. Ia meniti karir dari masa Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga era kemerdekaan dan aktif memberantas pemberontakan. Gatot Subroto juga dikenal sebagai penggagas pendirian Akademi Militer atau AKABRI dan semangatnya membela rakyat kecil. Gatot Subroto lahir pada 10 Oktober 1909 di Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Jatilawang, Purwokerto, Jawa Tengah. Gatot Subroto memulai karir militernya sebagai anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau disingkat KNIL, kemudian masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA pada masa Jepang, dan menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berkembang menjadi TNI setelah Indonesia merdeka. Yuk kita bahas soal nomor 3. Simbol kekaisaran negara Jepang yaitu bunga kerisan, terutama dengan 16 kelopak. Desainnya yang sederhana dan penuh makna melambangkan keseimbangan, keharmonisan, dan kekuatan. Bunga kerisan juga melambangkan ketahanan dan keabadian dalam budaya Jepang. Lambang negara ini ditampilkan di berbagai tempat termasuk paspor warga negara Jepang dan mata uang koin 50 yen. Yuk kita bahas soal nomor 4. Anjing adalah mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya yang juga membantu indera penciumannya yang sangat kuat. Udara mengalir melalui tenggorokan menuju saluran pernapasan dan kemudian ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida atau gas sisa yang terdapat pada tubuh hewan tersebut dan dikeluarkan dari tubuhnya. Terkadang, anjing mengembuskan napas dengan cepat atau panting untuk mendinginkan diri karena tidak dapat berkeringat seperti manusia pada umumnya dan untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Serang merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi ibu kota di Provinsi Banten. Kota ini berada di bagian barat laut Provinsi Banten serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur serta Laut Jawa di sebelah utara. Kota Serang sendiri dilintasi jalan tol Jakarta-Merak dan juga dilintasi oleh jalur kereta api Merak-Tanah Abang. Kota ini berada di wilayah metropolitan Serang Raya dan terbesar di Provinsi Banten tanpa mencantumkan kota penyangga. Amanat pembentukan Kota Serang bermula sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, yang menetapkan Serang sebagai ibu kota bagi provinsi yang baru dibentuk itu. Selanjutnya, kota ini resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Pendidikan Nasional disingkat Hardiknas adalah hari nasional, bukan hari libur, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa, yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda. Ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Yuk kita bahas soal nomor 7. Alat musik kecapi, lebih spesifiknya kecapi mandar atau kacaping taba ini memang berasal dari Sulawesi Barat, khususnya dari suku Mandar di Polewali Mandar. Kecapi mandar adalah alat musik petik berbentuk seperti miniatur perahu dengan 2 senar atau dawai yang biasanya dimainkan oleh perempuan dalam acara adat
dan digunakan sebagai pengiring syair untuk pelipur lara. Terdapat variasi bentuk yang khusus untuk pemain perempuan yang cenderung lebih melengkung dan memiliki 2 dawai atau senar, meskipun di satu sumber disebutkan jumlah senar bisa cukup banyak, yaitu sekitar 20. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan pemain biasanya harus mengangkat satu kaki kiri untuk mendekatkan alat musik tersebut ke dada. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Kasih adalah julukan untuk kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Julukan ini berasal dari akronim yaitu Kupang, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis, serta melambangkan sikap ramah dan toleran penduduknya yang multi etnis. Di kota Kupang terdapat monumen Tugu Mutiara Kasih yang berbentuk 2 telapak tangan melepas merpati. Melambangkan kota ini adalah kota kasih. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Sasadu berasal dari Provinsi Maluku Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Halmahera Barat. Rumah ini adalah rumah adat dari suku Sahu yang memiliki fungsi penting sebagai tempat berkumpul, musyawarah, dan pelaksanaan upacara adat. Sasadu adalah rumah panggung yang ditopang oleh pilar-pilar besar yang juga merupakan ciri umum rumah tradisional di Indonesia. Tiang penyangganya terbuat dari pohon sagu, sedangkan atapnya terbuat dari anyaman daun pohon sagu. Salah satu keunikannya adalah rumah ini tidak memiliki dinding, melambangkan keterbukaan dan kebersamaan masyarakat Sahu. Terdapat banyak pintu masuk, menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai penjuru dapat masuk untuk berkumpul. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Ibu Kita Kartini adalah Wage Rudolf Supratman, seorang komponis dan penulis lagu Indonesia yang terinspirasi oleh perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ia menulis lagu ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Kartini dan untuk menginspirasi kaum perempuan Indonesia agar melanjutkan perjuangannya. Supratman membaca dan tergerak oleh buku Habis Gelap Terbitlah Terang atau Dur Duir Ternis Totlich, yang merupakan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini. Inspirasi lain datang dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Desember 1928.